Kembali lagi bersama saya Isnain Aliman dari Fakultas Teknik Mesin dan Dirgantara ITB. Pada segmen ke-9 ini saya akan membahas tentang overview bab 8 yaitu aliran fluida viskos dalam pipa. Di sini saya akan memberikan gambaran kepada Anda terkait topik apa saja yang akan kita bahas pada overview bab 8 aliran fluida viskos dalam pipa ini. Oke, jadi saya akan memberikan beberapa ilustrasi ya. Di sini ada 4 foto. Jadi foto ini foto 1, foto 2, foto 3, dan foto 4. Jadi saya akan menceritakan dulu masing-masing foto ini ceritanya tentang apa ya. Jadi foto 1 ini terkait dengan PLTMH, jadi pembangkit listrik tenaga mikrohidro. Ini sepertinya sudah saya jelaskan pada segmen pendahuluan atau overview pada bab statika fluida ya. Jadi kalau di bab statika fluida kita bercerita tentang bendungan, kalau misalnya di bab di bab yang sekarang aliran fluida viskos dalam pipa kita akan membicarakan tentang pipanya. Kalau di sini pipanya sekitar 20 sampai 25 meter, jadi diameternya 50 cm ya. Jadi ini mengalirkan air masuk ke turbin. Nah, jadi ini salah satu contoh pipa yang mengalirkan air ya. Lalu yang kedua ini adalah ini tempat pemrosesan minyak mentah ya. Jadi ini ada minyak dari sumur masuk ke dalam pemrosesan sini. Nah, kemudian ini ada sistem-sistemnya dari berbagai sumur masuk ke sistem, kemudian di sini diolah, dipisahkan antara minyak dan gasnya, dan kemudian baru disetorkan masuk ke pipeline seperti yang di bawah ini. Jadi kira-kira seperti itu. Kalau misalnya ini pipanya 50 cm, kalau ini pipanya kecil-kecil ya, jadi ada yang 1 inci, 2 inci, 5 inci, dan lain-lainnya. Terus yang ketiga ini adalah ini waktu saya sepedahan ya. Jadi yang uniknya adalah ini kalau mau lihat ini saya yang ini difotoin sama teman dari belakang ya. Jadi saya melewati perkebunan teh Ranca Bolang menuju Kawah Putih. Nah, di sana itu ada PLTP pembangkit listrik tenaga panas bumi yaitu PLTP Geodipa ya. Letaknya di Ranca Bolang atau di dekat Kawah Putih di Pengalengan ya. Bukan Pengalengan tapi di daerah Ciwidey ke atas sana dekat situ Cileunca, Jawa Barat. Nah, jadi kalau misalnya Anda melewati kebun teh ini maka Anda bisa melihat ada pipeline atau pipa ya, pipa seperti ini. Ini pipa yang membawa air bertekanan dari sumur ini ya, sumur panas bumi, kemudian air bertekanan dan bertemperatur tinggi masuk ke dalam turbin dan kemudian dari turbin itu nanti dia akan menghasilkan daya listrik ya, daya mekanik kemudian dikonversi ke listrik. Dan uniknya adalah di sini pipanya itu cukup panjang ya, 5 kilometer, 5 sampai 10 kilometer dari sumur hingga masuk ke turbinnya. Ini kalau misalnya ada gunung ya. Nah, ini tempat dari si PLTP Geodipanya di balik gunung yang ini. Ini ada satu, ini dua, nah itu di belakang yang sini. Jadi jauh, ini cukup jauh. Jadi ini adalah aplikasi pipa dalam membawa fluida yang panas dan bertekanan. Nah, kemudian yang ini lebih ekstrim lagi. Ini adalah pipeline, jadi pipeline dari kota A. Jadi ini ceritanya ini sumber minyak sudah diproses dari kota A, dia akan ditransportasikan menggunakan pipa ke kota B yang sepanjang ini pipanya itu 120 km ya. Jadi ini udah ekstrim sekali ini jaraknya. Jadi ini namanya pipeline ya. Jadi kira-kira seperti itu aplikasi penerapannya dan yang pasti ini ilmunya akan dari ilmu bab ini akan terpakai untuk membuat instalasi perpipaan seperti ini. Jadi kira-kira seperti itu. Jadi kalau misalnya contoh bagaimana karakteristik pipa, misalnya ini kenapa pipanya 120 km tapi diameternya cuma segini, atau misalnya ada yang lebih besar seperti ini, kenapa nggak pakai yang kecil saja. Nah itu aspek-aspek pertimbangan dalam instalasi perpipaan itu akan kita pelajari pada bab ini. Mulai dari ini ya, jenis aliran, aliran laminer, turbulen, kemudian itu ada head loss, jadi kalian akan mengetahui apa pengaruhnya menggunakan pipa besar dan juga apa pengaruhnya pipa kecil terkait dengan head loss. Kemudian di sini ada juga ada belokan-belokan pipa, kemudian apa pengaruhnya terhadap head loss dan lain sebagainya yang akan kita pelajari nanti pada bab ini. Adapun subtopik yang akan kita pelajari dari bab 8 aliran fluida viskos dalam pipa ini ada 6 ya. Jadi ini cukup banyak, bisa Anda lihat sendiri pada kolom berikut subtopiknya, dan tentunya karena subtopiknya banyak dan pembahasannya juga cukup mendalam, maka pembelajaran ini akan dibagi menjadi 2 sesi atau 2 minggu kuliah yang akan saya jelaskan pada slide berikutnya ya, bagaimana segmentasinya. Adapun capaian belajarnya bisa Anda lihat pada kolom berikut, dan sumber materinya kita tetap menggunakan ketiga buah buku ini.
Terkait dengan segmentasi video pada aliran fluida viskos dalam pipa ini akan kita lakukan pada sesi 12 dan 13 ya. Jadi yang kiri ini untuk sesi 12 dan yang kanan itu adalah sesi 13. Dan seperti biasa pada akhir segmen video kita akan melakukan beberapa contoh latihan soal dari semua yang sudah kita pelajari sebelumnya pada sesi tersebut. Kira-kira seperti itu pembahasan dari segmen 9 terkait overview bab 8 aliran fluida viskos dalam pipa yang akan kita pelajari nanti. Jadi cukup sekian dari saya, sampai bertemu di segmen berikutnya. Kita akan membahas tentang overview bab 9 dengan topik aliran luar.